Bahkan ada ustadz kemarin berbaiat kepada NU, alhamdulillah. Padahal ustadz ini yang dulu sering saya serang karena dia menyuarakan khilafah terus-terusan. Bahkan saya sempat dikecam banyak orang karena dia ini menjadi ustadznya Bobi Nasution di Medan sana. Saya kecam, wah saya diserang dari segala arah. Tapi alhamdulillah Ustadz Hanan Attaqi sudah berbaiat kepada NU dan siap untuk menyuarakan ajaran-ajaran ke-NU-an. Alhamdulillah. Saya ingin melanjutkan bahwa mengapa Nahdlatul Ulama ini menjadi sasaran utama. Salah seorang akademisi namanya Phil Caruso dari Tillman Scholar Harvard University. Saya sudah ketemu juga dengan beliau dulu waktu di New York. Saya pernah tinggal di Amerika, Bu, 4,5 tahun. Saya sempat mempelajari literatur Islam di Zaituna Institute miliknya Syekh Hamzah Yusuf, muridnya Ibnu Bayyah Mauritania. Sekolah saya itu berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi pengajarannya lebih berbasiskan tasawuf. Makanya kemudian saya mempelajari filsafat dan sejarah Islam di sana. Dan kemudian dari sini saya bisa memetakan bahwa saya ketemu dengan Phil Caruso mengatakan, "Islah, kamu mau pulang ke Indonesia?" "Iya," saya bilang. "Tolong jaga Nahdlatul Ulama." Ini pesannya dia. Ini bukan orang Islam, Bu, bukan orang NU juga. Ini akademisi. "Mengapa?" saya bilang. "Kenapa saya harus menjaga Nahdlatul Ulama? Kamu kan Nahdien kan?" "Iya." "Kalau kamu merasa Nahdien, jaga Nahdlatul Ulama. Kebelakang ini Nahdlatul Ulama akan menjadi sasaran dari berbagai ajaran-ajaran secara global untuk diruntuhkan. Orang yang ingin meruntuhkan Nahdlatul Ulama itu adalah orang yang sebenarnya ingin menggunting dalam lipatan dan ingin mengkhianati negara kamu untuk kemudian menguasai negara kamu." Nah, dari situ kemudian saya punya inisiatif untuk mempelajari ekstrim, teror, radikal dan sebagainya ini dari mana asalnya. Makanya kerjaan saya, Bu, keliling Afrika, Asia Selatan, berbagai negara-negara konflik yang kemudian membawa saya untuk bekerja di Mabes Polri hari ini. Saya di Mabes Polri sebagai tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme, yang setiap harinya saya bekerja bersama Densus 88. Kalau ada teroris di tetangga sampean, gayanya sudah mulai petantang petenteng, nuduh sampean itu kafir, sampean ini dianggap sebagai aliran sesat warisan jahiliyah. Aswaja kan diplesetkan sama mereka, menganggap sebagai aliran sesat warisan jahiliyah, menganggap sampean penyembah kuburan, menganggap sampean ahlul bid'ah. Laporkan ke saya, biar saya yang meriksa. Dia jangan-jangan setidaknya punya alat membuat petasan di rumahnya. Tapi ini penting, Bu, karena di daerah sini ini, di daerah Malang, nah ini nih, daerah Malang ini adalah tempat dengan temperatur rendah, Bu, agak dingin. Ini tempat favoritnya teroris ngumpet. Kenapa demikian? Menyimpan bahan baku bom itu lebih nyaman di daerah yang adem kayak gini. Kalau di daerah panas, bahan baku bomnya bisa bergesek, meledak sendiri di rumahnya. Makanya dulu Az-Zahari ada di Batu. Beberapa teroris itu ngumpet di sekitar Malang ini karena dia mencari daerah dengan klimatologi iklim yang dingin, supaya kalau dia menyimpan senjata, amunisi dan bahan baku bom itu terhindar dari friksi dengan panas. Nah ini, nah kelompok-kelompok inilah yang hari ini berusaha menggerus kader NU, anak-anak kita, supaya tidak lagi cinta kepada Nahdlatul Ulama. Makanya saya mengatakan orang yang berniat memecah belah NU itu adalah para pengkhianat negara. Tolong tepuk tangan. Siapapun yang mau memecah belah NU itu adalah pengkhianat negara. Mengapa sih? Kok NU bisa hubungannya ke negara? Ini kata Phil Caruso. NU itu menjadi penting karena kalau NU ini roboh, Pancasila nggak ada apa-apanya. Pancasila will means nothing. Ini kata Phil Caruso. Gak ada apa-apanya. Yang bisa memperkuat hari ini tentang tegaknya Pancasila itu adalah kesepakatan orang-orang NU yang menganggap Pancasila ini adalah final. Karena orang NU lah salah satunya yang paling meyakini paling awal bahwa Pancasila ini adalah piagam Madinah.
yang menurut Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah dikatakan ini sebagai konsep al-asobiyah, kesepakatan bersama. Apa kata Filkarusuh? Mengapa sih NU itu menjadi penting di Indonesia? Satu, karena NU adalah satu-satunya organisasi terbesar di dunia dan juga di Indonesia yang siap berdampingan dengan siapapun dengan keyakinan yang berbeda. Ini NU. Kita biasa Pak, dari dulu di kampung saya di Madura, di pelosok sana, di tiap kecamatan yang jual beras itu namanya Kohlingsong. Orang Cina Pak. Islam? Enggak. Dari kecil saya kalau beli beras itu disuruh kakek saya atau disuruh ibu saya itu ke Kohlingsong itu. Cina Pak, dan dia merasa aman di situ. Kenapa? Karena dia berada di lingkungan Nahdliyin di Madura. NU ini kan kalau kadang-kadang kalau di Madura ini kan sering-sering ada jok itu, ada lelucon itu. Agamanya apa? NU. Nah, karena begitu mendalamnya ajaran-ajaran ulama NU, lalu kemudian orang merasa nyaman dan kita juga merasa nyaman hidup dengan orang yang berbeda. Inilah NU. Yang lain, ini mohon maaf Pak, kadang-kadang mengkafirkan sesama orang Islam. Saya tidak ingin menjelekkan organisasi lain, tidak. Belakangan ini aja kemudian setelah kemudian NU mulai sedikit keluar giroh-giroh cinta negaranya dan sebagainya, lalu kemudian mereka mulai bergabung satu persatu. Bahkan ada ustadz kemarin berbaiat kepada NU, alhamdulillah. Padahal ustadz ini yang dulu sering saya serang karena dia menyuarakan khilafah terus-terusan. Bahkan saya sempat dikecam banyak orang karena dia ini menjadi ustadznya Bobi Nasution di Medan sana. Saya kecam, wah saya diserang dari segala arah. Tapi alhamdulillah Ustadz Hanan Attaqi sudah berbaiat kepada NU dan siap untuk menyuarakan ajaran-ajaran ke-NU-an. Alhamdulillah. Nanti pada suatu saat semua orang akan menjadi NU. Percayalah. Karena begini, saya kemarin baru pulang umroh saya. Kemarin kira-kira 3 bulan yang lalu. Dari situ kemudian saya mempelajari bahwa ada teman saya yang dulu ketika tinggal di Amerika, ada orang Saudi yang kebetulan sekarang menjadi salah satu one team press-nya kerajaan lah, tidak perlu saya sebutkan namanya. Dia bahkan punya koran, punya media di Saudi, Al Arab News. Teman saya ini adalah nanti kalau disebutkan karena direkam, wah nanti dianggap membocorkan negara, bahaya deh. Tapi dia mengatakan begini, tahu nggak Islah? Pemerintah kerajaan Saudi hari ini sedang berancang-ancang sedang digodok untuk membuat maulidan di Masjid Nabawi. Coba bayangin. Ini informasi dari dia. Meskipun bukan tujuannya adalah menganggap bahwa mereka berubah haluan, tidak. Meskipun tujuannya adalah untuk mendatangkan devisa. Karena Saudi hari ini gelisah, minyaknya udah mau habis. Semua mau dijual. Kalau perlu nanti mereka juga ekspor onta ke kita. Nah, tapi ini adalah gambaran bahwa nanti di Masjid Nabawi bisa jadi akan dilakukan maulid Nabi setiap bulan maulid untuk mendatangkan devisa dari orang-orang seluruh dunia yang ingin merayakan maulid di Masjid Nabawi. Ini sedang digodok, tapi memang banyak ulama yang menentang karena mereka kekeh bertahan dengan ajaran masa lalu yang menganggap ini bid'ah. Tapi Muhammad bin Salman kan kadang-kadang pakai kacamata kuda, nggak peduli dia. Termasuk tidak mewajibkan hijab di daerah-daerah di luar Haramain, ini dulu ditentang tapi tetap dilakukan. Yang menentang dipenjara, ulama-ulama dipenjara. Nah, itu enaknya kalau negara kerajaan seperti itu, suka-suka dia lah. Dan di Saudi itu kan semua tanah itu semua milik kerajaan itu. Warga Saudi itu nyewa semua itu ke kerajaan. Satu Saudi itu milik kerajaan semua. Nah, ini adalah gambaran bahwa mengapa NU itu menjadi penting, karena NU adalah ajaran-ajaran para ulamanya mengajarin kepada kalangan Nahdliyin untuk tidak gelisah oleh perbedaan keimanan, tidak sibuk menghitung dosa orang lain, dan kemudian kita tidak usah gelisah oleh berbagai perbedaan yang terjadi baik dalam keimanan maupun orientasi politik. Makanya kemudian NU mengatakan harus kembali ke Hitos 1926, tidak mau berpolitik. Yang kedua adalah NU punya rekam jejak yang tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Ini soheh ini, karena ini tinjauannya Filkarusuh. Kata Filkarusuh, tidak pernah NU itu punya niatan untuk mengkhianati negaranya sendiri. Sejak pasca kemerdekaan, ulama NU sudah langsung sepakat untuk berkhidmat kepada Pancasila dari awal. Lalu kemudian mengapa ulama-ulama NU menolak
Piagam Jakarta yang ingin memasukkan unsur syariah di dalam keputusan itu, karena kata NU, syariahnya versi siapa yang mau dipakai? Kalau syariahnya versi NU, pasti orang Muhammadiyah nggak setuju. Kalau syariahnya versi Muhammadiyah, orang NU jelas nggak setuju. Maka kemudian nggak usahlah ada syariah. Urusan syariah dalam beragama silahkan lakukan secara berkelompok atau individu. Untuk urusan bernegara, kita tetap tegak kepada Pancasila. Ini ulama NU. Dan bahkan kemudian pada zaman Soekarno, kita itu ulama-ulama NU dan santri-santri NU ini yang dikejar-kejar oleh PKI, dibantai, dibunuh di daerah Mataraman, itu kan kelompok-kelompok NU Pak yang dibantai. Kenapa? NU ini dianggap penghalang bagi siapapun yang ingin merebut negara ini. Selalu begitu. Makanya NU itu selalu menjadi sasaran orang-orang yang ingin mengkhianati negaranya sendiri. Pada zaman Soeharto, NU dicurigai Pak, Bapak Ibu sekalian, Nahdlatul Ulama itu dicurigai ingin menggeser posisinya Soeharto sebagai presiden. Makanya ketika Gus Dur menjadi ketua umum PBNU, dia dibuat sosok tandingan namanya Abu Hasan dalam muktamar NU di Cipasung. NU dicurigai, padahal NU nggak ngapa-ngapain. Bahkan keputusan untuk kembali ke Hitoh pun zaman Soeharto. Tapi NU tetap dicurigai, diotsus, Kopkamtib dan sebagainya selalu melekat kepada NU. Semua orang NU kemudian ditempel, diawasi dan sebagainya pada zaman itu. Ini NU. Tapi apakah NU punya niatan memberontak meskipun diperlakukan demikian oleh Soeharto? Enggak pernah. Bahkan ketika Gus Dur diturunkan dari presiden secara inkonstitusional pun, apakah ada orang NU ngamuk-ngamuk? Enggak ada. Apakah orang NU kemudian kumpul di Monas menjadi Monaslimin? Enggak ada. Gak ada. Naik mobil pickup truk berduyun-duyun membuat Jakarta berdarah, enggak. Bahkan Gus Dur mengatakan tidak ada jabatan yang harus dibela mati-matian, kata Gus Dur. Negara ini jauh lebih penting dari sekedar saya. Ini NU. Gak pernah NU punya catatan mengkhianati negaranya sendiri. Baru merdeka Pak, yang namanya Kartosuwiryo lewat NII langsung mendeklarasikan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya. Kartosuwiryo ini penandatangan Sumpah Pemuda. Dia juga seorang pejuang, tapi karena dia tidak diberi jabatan yang nyaman oleh Soekarno, dia memilih menjadi pemberontak. Nah ini loh kalau orang lain. NU nggak pernah. NU dipersekusi, NU dicurigai, bahkan presiden dari NU pun diturunkan paksa oleh kelompok-kelompok gelandangan politik ini. Pada akhirnya apa? Apakah ada NU yang ingin memberontak? Enggak ada. Maka dari situlah kemudian NU sudah teruji bahwa NU ternyata paling loyal terhadap NKRI. Tepuk tangan untuk NU. Nah lalu kemudian dari sinilah pada bagian terakhir ini saya sampaikan, semua orang kelompok Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Wahabi, Salafi dan berbagai organisasi teror yang ada di Indonesia, JI, JAD, JAK, JAS, JAT, MMI, MIT, NIB, NII, Khilafatul Muslimin, ini semua ingin memecah belah NU karena NU dianggap sebagai penghalang. Ini loh, NU itu menjadi target, menjadi sasaran untuk dipecah belah, sehingga ketika dipecah belah NU akan tumbang dan Pancasila tidak punya lagi akar-akar secara kultural di tengah masyarakat. Selesai semua. Nanti yang berkuasa adalah mereka. Coba bayangin, mereka akan menjadikan Indonesia sebagai negara agama, syariat versi mereka lah yang akan ditekankan untuk diberlakukan sebagai hukum negara. Catat, syariat versi mereka. Kalau mereka hari ini mengatakan Indonesia harus menggunakan undang-undang syariat, itu syariat versi mereka Pak, bukan syariat versi kita. Mau sampean? Orang yang maulidan harus ditangkap polisi. Maulidan semua digelandang ke kantor polisi. Makanya kemudian ulama NU itu nggak salah pilih, udahlah Pancasila aja lah. Urusan nanti perbedaan tafsir silahkan, itu punya hak masing-masing di antara kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, gambaran sepintas tentang posisi NU, terbentuknya negara, dan berbagai hal yang harus kita lakukan sebagai warga negara, warga Nahdien, dan juga sebagai penganut iman-iman keislaman. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa perbedaan-perbedaan di antara kita ini semua kita harus terima dengan legowo. Ini sunatullah.
Ini adalah kehendak Allah. Nggak bisa, Bu. Kita itu ingin menyamakan orang se-Indonesia ini sama dengan saya. Nggak bisa. Bahkan Allah menunjukkan kekuasaannya untuk membuat perbedaan dalam diri kita itu, setidaknya meskipun ada orang saudara kembar yang sangat identik sekalipun, kupingnya sama, alisnya sama, matanya sama, paling enggak sidik jarinya berbeda. Allah menunjukkan kekuasaannya untuk membuat manusia itu berbeda-beda, meskipun hanya di sidik jari. Miliaran manusia di dunia ini sidik jarinya pasti berbeda. Ini kekuasaan Allah di sini. Nah, oleh karena itu, apapun agamanya, apapun sukunya, maka semua kita harus menyadari bahwa kita semua umat manusia ini diciptakan oleh Tuhan yang sama, karena kita meyakini bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Maka apapun orang Kristen, mau orang Hindu, mau orang Buddha, ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Takdir-takdir kelahiran yang kemudian membuat kita berbeda keimanan. Saya lahir di Madura, kakek buyut saya Islam, maka jadilah saya Islam. Kalau saya lahir di Bali, kakek buyut saya beragama Hindu, saya jadi Hindu, Pak. Bapak Ibu sekalian, sementara kelahiran kita itu tidak pesanan kita. Ini adalah takdir dari Allah. Ini di luar konteks hidayah. Maka kemudian kita harus al-insaniyah qabla tadayyun. Ini kata Habib Ali Al-Jufri. Supaya kamu tidak menjadi Tuhan-Tuhan kerdil, maka sadari dulu tentang kemanusiaan sebelum kamu mengenal keagamaanmu. Kalau kamu langsung mengenal keagamaanmu, lalu kemudian lalai menganggap manusia ini semua adalah sama, memiliki harga diri yang sama, memiliki harkat dan martabat yang sama, kamu akan menjadi manusia-manusia penghakim yang bisanya hanya mengkafirkan orang lain, dan kamu dengan sendirinya tanpa disadari akan menjadi Tuhan-Tuhan kerdil di muka bumi. Ini kata Habib Ali Al-Jufri. Maka kita semua harus menghargai kemanusiaan. Nah, inilah yang saya maksud dengan moderasi beragama. Moderasi beragama ini bukan buatan liberal, bukan buatan sekuler, tapi moderasi beragama itu adalah menyadari bahwa dengan beragama kita menjunjung tinggi kemanusiaan, kedamaian, toleransi, dan kemudian mewujudkan bahwa Islam ini diwariskan oleh Rasulullah sebagai elemen, komponen untuk menyempurnakan akhlak dan menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sampai kiamat. Ya, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akhiron ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.